Waktu kita masih lebih muda, kita sering ngerasa kalau orang-orang itu sebenarnya cukup transparan. Tapi realitanya, hidup pelan-pelan bakal ngeruntuhin ilusi itu. Semakin lama lu ngamatin orang, semakin kelihatan kalau apa yang kelihatan jelas di permukaan justru sering kebalik banget sama apa yang ada di dalam. Yang bikin makin menarik, pola kayak gini tuh ada di mana-mana. Dari hubungan keluarga, pertemanan, dunia kerja, sampai cara orang ngebentuk identitas dirinya sendiri. Dan kebanyakan orang sadar ini, tapi milih buat nggak ngomongin. Jadi sekarang kita bakal bahas 8 sisi gelap dari sifat manusia, yang sebenarnya ngejelasin jauh lebih banyak hal daripada yang orang mau akui. Kenapa ya justru orang yang sebenarnya nggak punya banyak hal buat disampaikan malah jadi yang paling berisik? Mereka motong omongan orang lain, ngejelasin hal yang nggak diminta, ngasih opini ke semua hal, dan seolah-olah banyaknya mereka ngomong itu jadi bukti kalau mereka pintar. Padahal enggak, itu cuma jadi noise. Orang yang benar-benar paham biasanya justru lebih hati-hati. Mereka ngerti kalau realita itu kompleks, manusia itu nggak sesederhana kelihatannya, dan banyak hal nggak bisa dijelasin cuma lewat opini 5 detik. Tapi yang satunya lagi, mereka jalan hidup tanpa banyak self-awareness. Jarang banget berhenti buat mikir, gue beneran ngerti ini nggak ya? Mereka langsung gas. Dan karena percaya diri itu gampang banget disalahartikan sebagai kompetensi, banyak orang awalnya ketipu. Tapi lama-lama kelihatan juga. Orang yang paling keras di ruangan itu biasanya lagi nutupin sesuatu. Karena kalau mereka diam, bakal kelihatan kosongnya. Jadi mereka isi setiap jeda dengan opini, kepastian palsu, dan omongan yang muter-muter, berharap nggak ada yang sadar kalau di balik semua itu sebenarnya nggak ada fondasi yang kuat sama sekali. Orang yang kedalamannya minim justru biasanya paling cepat bikin penilaian keras. Cukup lihat wajah, pekerjaan, postingan sosmed, atau satu momen lemah, mereka langsung ngerasa udah tahu semuanya. Kenapa? Karena ngejudge itu jauh lebih gampang daripada memahami. Buat nge-label orang, lo hampir nggak butuh usaha. Tapi buat benar-benar ngerti seseorang, lo butuh kesabaran, kecerdasan, dan kedewasaan emosional buat ngaku kalau setiap orang punya cerita yang nggak kelihatan dari luar. Dan orang yang dangkal, mereka nggak siap buat kerumitan kayak gitu. Karena buat mereka, dunia harus simple, hitam atau putih, menang atau kalah, menarik atau enggak, sukses atau enggak penting. Mereka nge-judge cepat karena kalau mereka berhenti dan mikir lebih dalam, itu bakalan ngebongkar satu hal yang nggak nyaman. Ternyata mereka nggak sepaham itu. Dengan ngejudge cepat, mereka dapat rasa superior sementara. Ngerasa lebih tinggi dari orang yang lagi mereka rendahin. Padahal kenyataannya itu cuma cara cepat buat nutupin betapa terbatasnya cara mereka melihat dunia. Yang satu ini jujur aja nyebelin, dan kemungkinan besar lo juga sering lihat. Banyak orang yang paling dikagumi itu, bukan yang paling tulus. Mereka cuma tahu kapan harus senyum, tahu harus ngomong apa, bisa kelihatan percaya diri, charming, dan ngikutin apa yang lagi dihargai di lingkungan saat itu. Intinya, mereka itu kayak bunglon sosial. Dan karena kebanyakan orang gampang banget terkesan, trik ini sering berhasil. Sementara itu, orang yang benar-benar autentik biasanya nggak selalu kelihatan rapi. Kadang mereka canggung, lebih pendiam, lebih tertutup, nggak konsisten, atau susah dimasukin ke satu kategori. Mereka nggak nge-package diri mereka buat dapet validasi instan. Dan karena itu, orang-orang yang asli sering kelewat, sementara yang fake justru ngumpulin kekaguman, seolah-olah itu kerjaan full-time mereka. Jadi, kalau lo lihat seseorang dipuja banyak orang, itu sendirian bukan alasan buat lo ikut kagum. Serius, enggak. Karena kekaguman itu sendiri nilainya kecil banget. Jago tampil itu beda jauh sama jadi manusia yang benar-benar solid. Banyak orang masih salah kaprah soal ini. Kekejaman sering disalahartikan sebagai kekuatan. Padahal itu justru salah satu miskonsepsi paling bodoh yang masih dipercaya sampai sekarang. Karena kalau lo lihat lebih dalam,
Banyak perilaku kejam itu sebenarnya cuma bentuk kelemahan yang lagi ngamuk. Ego yang rapuh, yang nggak bisa ngontrol dirinya sendiri. Orang yang lemah itu nggak tahan ngerasa malu atau nggak berdaya. Jadi, mereka coba mindahin rasa nggak nyaman itu ke orang lain. Caranya, ngehina, ngerendahin, ngeledek, ngecualiin, bahkan ngintimidasi. Karena dengan nyakitin orang lain, mereka dapat ilusi kalau mereka lagi pegang kontrol. Padahal, kekuatan yang benar itu justru tenang. Gak reaktif sama hal yang asing, dan gak butuh ngedominasi setiap situasi cuman buat ngerasa aman. Orang yang kuat bisa sabar, karena mereka gak lagi sibuk nahan diri dari runtuh tiap 5 menit. Sebaliknya, orang yang lemah gampang banget kepancing. Egonya berdiri di atas fondasi yang goyah. Mereka nyakitin orang lain karena jauh di dalam, mereka sendiri gak tahan sama apa yang mereka rasain. Ada orang-orang yang gak tahan lihat orang lain bahagia. Bukan karena bahagia itu salah, tapi karena itu ngingetin mereka sama semua hal yang gak mereka punya di hidupnya sendiri. Dan disitulah sebenarnya akar dari iri hati. Setidaknya sebagian besar waktu. Orang yang hidupnya penuh rasa kurang itu bawa perasaan hidup gak adil kemana-mana. Kayak mereka ngerasa dicurangin. Tapi alih-alih ngadepin itu, secara jujur, mereka malah cari target di luar buat disalahin atau diiriin. Yang bikin iri itu berbahaya, dia jarang muncul secara terang-terangan. Gak ada orang yang bilang, gue iri sama lo. Biasanya keluarnya nyamping, lewat sarkasme, ngeremehin, gosip, atau pura-pura biasa aja sama pencapaian orang lain. Orang yang menderita gak akan ngaku kalau mereka iri. Lebih sering, mereka justru berusaha ngerusak hal yang gak bisa mereka nikmatin. Dan itu kenapa ada orang yang kelihatan keganggu cuman karena lihat orang lain bahagia. Padahal yang ganggu itu bukan orangnya, tapi kontrasnya. Karena kebahagiaan itu ngebongkar sesuatu yang pahit gak bisa tutupin. Dia ngingetin kalau sebenarnya ada cara hidup lain yang mungkin. Dan buat orang yang udah terlalu lama nempel sama rasa pahitnya sendiri, pengingat kayak gitu bisa terasa nyakitin banget. Aneh nggak sih? Orang yang paling banyak nyembunyiin sesuatu justru sering jadi yang paling kelihatan marah dan tersinggung. Yang suka bohong tiba-tiba paling vokal soal kejujuran. Yang licik nggak berhenti ngomongin pengkhianatan. Kalau nggak sering kejadian, ini mungkin bakal kelihatan lucu. Tapi inilah pola yang sering terjadi. Orang yang nggak jujur biasanya nyerang duluan. Mereka nunjuk orang lain lebih awal. Bikin asap dulu sebelum ada yang cukup dekat buat sadar kalau sumber apinya sebenarnya dari mereka sendiri. Ini trik lama, tapi masih sering banget kepake. Selama mereka bisa bikin lo sibuk ngejelasin diri lo, mulai ragu sama diri sendiri, atau buru-buru ngebela niat lo, mereka dapat satu hal penting. Waktu dan kontrol. Dan di titik itu, sorotan udah nggak lagi ke perilaku mereka. Banyak orang masih nyampurin antara terlihat sama berharga. Dan orang yang insecure itu paling gampang kejebak di siklus ini. Mereka butuh diperhatiin terus. Karena kalau sendirian sama dirinya sendiri, rasanya nggak nyaman. Perhatian jadi kayak oksigen emosional. Begitu nggak dapet, mereka mulai ngerasa dilupain. Padahal, orang yang secure nggak butuh terus-terusan mengumumkan dirinya. Mereka bisa eksis tanpa harus jadi pusat perhatian. Bahkan, mereka bisa menghilang sebentar tanpa ngerasa kayak dirinya ikut hilang. Sebaliknya, insecurity itu gelisah. Dia terus nanya hal yang sama, cuma dengan bentuk yang beda-beda. Gue berarti nggak sih? Lo lihat gue nggak? Sekarang gue cukup belum? Dan jujur aja, itu capek banget. Yang satu ini dampaknya besar banget. Karena manusia secara natural itu punya empati. Dan orang manipulatif paham banget cara manfaatin itu. Mereka tahu kalau mereka bisa posisiin diri sebagai tiang tersakiti, yang ditinggalkan, yang selalu diperlakukan gak adil, mereka bisa kabur dari tanggung jawab, sambil bikin orang lain ngerasa bersalah di saat yang sama. Dan ini kerja karena satu hal. Empati kita dibajak. Insting baik dipelintir jadi senjata. Tiba-tiba, orang yang pasang batas kelihatan jahat. Yang ngomong jujur malah dibilang kasar. Bahkan orang yang udah capek dimanfaatin atau dibohongin bisa dicap gak punya hati. Sementara si manipulatif,
Duduk santai di balik citra korban yang polos, seolah-olah nggak ngerti kenapa semua ini terus kejadian ke dia. Padahal, mereka tahu persis apa yang mereka lakuin. 8 sisi gelap dari sifat manusia ini emang nggak nyaman buat diterima. Tapi, justru di situ letak value-nya. Ini bukan buat bikin lo jadi sinis, tapi buat bikin lo lebih sadar. Pelajarannya sederhana. Jangan terlalu cepat percaya sama tampilan, tapi perhatiin pola. Karena sifat manusia itu bisa jelek, bisa penuh pencitraan, bisa kecil, nggak jujur, insecure, bahkan manipulatif. Dan semakin cepat lo nerima itu, semakin susah juga lo buat dibodohi. Sekarang, gue mau tanya ke lo. Dari semua poin tadi, mana yang paling kena? Tulis di komentar. Kalau lo suka bahasan psikologi kayak gini, jangan lupa like dan share video ini. Dan pastiin lo subscribe biar nggak ketinggalan konten berikutnya. That's all for today. Gue Dika dari Dosis Cerdas. Ingat, hidup bukan soal ikut arus, tapi soal paham arah. Thanks.